Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini bercerita tentang nubuat yang dibahas oleh Daud, bahwa tuannya Daud akan datang, tidak ditinggal di kuburan dan tidak mengalami kematian. Mendengarkan itu, maka orang-orang yang menyalibkan oknum tersebut kemudian menjadi terharu ketika dia katakan dalam 36-nya, di data 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini baru diketahui bahwa menjadi Tuhan dan Kristus pada saat sudah penyaliban. Sedangkan yang Anda sembah, Kristus ini nanti dikatakan Tuhan ketika mengalami kematian, ditinggal di alam kubur. Sedangkan yang dinubuatkan Nabi Daud tidak mengalami kematian, tidak berada di alam kubur. Sedangkan yang ada realnya, faktanya mereka telah mengubur dan mereka telah membunuh orang tersebut. Maka apa kata Petrus? Orang-orang Yahudi harus tahu bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Apa reaksi mereka? Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Harusnya kalau yang disalibkan ini adalah anak Maria, lalu kemudian mereka terharu, itu nggak nyambung. Harusnya kalau yang mereka salib ini adalah anak Maria, mereka bukan terharu, mereka senang, bahagia, karena ternyata yang kita bunuh ini adalah utusan Tuhan yang sudah dibuatkan oleh Daud. Maka mereka kan terharu, bersuka cita. Tapi ini terharunya karena sedih. Ternyata yang mereka bunuh ini bukanlah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daud. Karena yang dinubuatkan oleh Nabi Daud tidak mengalami kematian dan tidak kemudian ditinggal di alam kubur. Maka apa perintah Petrus? Apa jawab Petrus? Bertobatlah. Bertobatlah. Itu jelas itu. Lalu sebab bagi kamulah janji-janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Dia mengecam dan menasihati mereka. Kalau yang mereka bunuh itu sesuai dengan konsep Kristen untuk nebus dosa, kenapa dikecam? Bukankah pembunuh-pembunuh Yesus Kristus itu adalah pahlawan? Dan mereka tidak perlu dinasihati karena mereka adalah pahlawan. Justru mereka harus menjadi tokoh utama dengan berkata, hei kalian Kristen-Kristen, berterima kasihlah kepada aku, sebab karena aku kalian sudah mendapatkan Kristus. Harusnya kayak gitu. Tapi justru dia dikecam, dia dinasihati. Dan kata Petrus, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Maksudnya keluarlah dari kelompok orang-orang yang diberikan Kristus kepada mereka. Keluar, tinggalkan, selamatkan diri kalian dari angkatan jahat ini. Itu jelas bang. Jadi Petrus mengatakan dua sosok. Yang pertama yang tidak mengalami kematian dan tidak membusuk kemudian dikubur, dan yang kedua adalah oknum yang dibunuh oleh mereka yang dilantik menjadi Kristus untuk mereka. Silakan. Ya, silakan Bang Pipi. Oke, dari saya gini Bang Zuma. Baik, saya akan buktikan Yesus anak Maria itu Yesus yang disembah, dan itu Yesus yang ketemu sama Paulus. Itu kan tujuan diskusi kita sore hari ini. Pembuktian bahwa Yesus anak Maria itu yang Yesus yang mati dan Yesus yang ketemu sama Paulus. Orang yang sama. Saya akan buktikan. Yang pertama, ya. Sewaktu Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, ya, ini ayat kesukaan saya nih. Kenapa malaikat berkata demikian?
Karena malaikat tahu Yesus siapa? Karena mereka sama-sama berasal dari surga. Satu. Yang kedua, ya, saya akan buktikan Paulus yang itu ketemu dengan Yesus yang asli. Apa buktinya? Pada saat Paulus ketemu dengan Yesus yang asli, ya, Yesus yang benar, itu ada penyembuhan. Bang Zuma kan ahli Alkitab. Di mana di dalam Kejadian sampai Wahyu iblis mampu menyembuhkan? Tidak ada. Pada saat Paulus ketemu sama Yesus ada penyembuhan. Apa buktinya? Mata Paulus dari buta menjadi celik. Kedua. Yang ketiga, perkataan Paulus kepada bangsa Israel, ya. Karena gini, bangsa Israel kan bangsa yang pengen pembuktian. Ya, Paulus itu mengatakan demikian kepada mereka karena Paulus ingin membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Kristus dengan kebangkitan dan kematiannya di kayu salib. Karena kalau tidak demikian mereka tidak percaya. Karena yang kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, sombong. Artinya harus ada pembuktian bahwa ucapan itu bisa dipercaya. Paulus mengatakan demikian kepada mereka. Clear di sini. Ini kan cuma kita perang narasi saja. Makanya saya katakan Yesus yang lahir dari Bunda Maria itu Yesus yang disalib. Karena pada saat penyalipan Yesus memanggil Bunda Maria dengan sebutan ini ibuku. Clear. Clear semua itu. Ya, Yesus yang disalib mengenal siapa yang melahirkannya. Yesus yang ketemu Paulus ada penyembuhan di sana. Tidak ada perbedaan. Satu sosok yang sama. Tidak ada. Ya, kalau narasi yang tadi teman-teman Islam bawa itu adalah narasi yang ingin menyatakan bahwa Kristus ada dua. Tidak. Perkataan Paulus itu saya katakan tadi. Saya ulangin perkataan saya. Perkataan Paulus kepada bangsa Israel. Paulus ingin membuktikan bahwa itu bukti nyata Yesus adalah Kristus dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Silakan. Ya. Anda mengatakan kalau itu Yesus palsu, kenapa kemudian dia bisa menyembuhkan, kenapa dia bisa bermukjizat? Justru itu menggenapi nubuatannya. Matius 24 dikatakan sendiri oleh Yesus, sebab Mesias atau Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Apa tujuan mukjizat itu? Sekiranya mungkin dia menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nomor 24. Nah tuh, sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka Kristus palsu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang pilihan, murid pilihan saja bisa disesatkan karena dahsyatnya mukjizat tersebut, apalagi kalian yang bukan murid, yang bukan orang pilihan. Cuma mendengarkan dari nenek moyang kalian aja untuk menyembah Yesus Kristus yang keluar dari kubur itu. Itu harus Anda pahami. Tidak mungkin iblis bisa menyesatkan mereka kalau iblis tidak melakukan mukjizat sebagai alat untuk membuat mereka jatuh cinta, sebagai alat untuk mereka jatuh bahwa ini ternyata betul Tuhan, buktinya dia mampu melakukan mukjizat. Padahal justru semakin banyak mukjizat yang mereka lakukan, semakin terbukti nubuatan Yesus tergenapi dengan adanya Kristus palsu dan nabinya yang melakukan mukjizat-mukjizat tersebut. Itu kan dijelaskan Bang RK tadi malam Bang Juma. Itu antikristus. Akhir zaman akan Tunggu Bang. Tunggu gini Bang. Tunggu Bang. Nah, nanti giliran Abang. Saya 5 menit lagi. Gini, saudara, sabar dulu. Sabar bentar, dulu. Ya. Sabar, saya sedikit lagi. Silakan. Jadi kalian harus dudukkan akal kalian itu dengan baik. Tenangkan akal kalian. Yesus itu berpesan. Bukan berpesan kepada orang Roma, bukan berpesan kepada orang Belanda, bukan berpesan kepada orang Indonesia. Yesus berpesan kepada muridnya orang-orang Yahudi agar jangan percaya kepada Kristus palsu. Kalau kalian percaya kepada yang datang Paulus, derita kalian.
Kan Yesus hanya menasihatkan muridnya Bani Israel. Kalau kalian percaya ya silakan. Tapi muridnya, kata Yesus, jangan percaya, jangan. Tetaplah pada kepercayaanmu kepadaku. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku berikan kepada muridku, dan muridku percaya aku adalah utusan. Dan selesai. Jadi kalau Anda kemudian mau percaya yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Pulau Patmos, silakan. Toh Yesus hanya berfirman, bersabda kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan kepada Anda. Makanya Yesus mengatakan, jadi pada waktu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Jangan kau percaya, kata Yesus. Kalau kalian yang bukan murid Yesus percaya, ya itu derita kalian, kawan. Ini berbicara skala prioritas Yesus dengan muridnya Bani Israel yang bukan Kristen. Sedangkan Kristen ini justru pengikut Kristus yang diminta untuk diwaspadai. Justru kalian menjadi muridnya, pengikutnya, anak-anaknya. Sampai sini paham? Cuma pahamnya Alkitab dulu. Gue jawab. Bentar bang, nanti abang nanti bang. Gue jawab, gampang itu. Ya. Jadi Bang Zuma ini lupa di ayat Matius tadi dikatakan Nabi dan Mesias palsu. Artinya apa? Yang bisa dilihat orang lain. Pada saat Tuhan Yesus ketemu sama Paulus, Tuhan Yesus datang dalam bentuk apa? Roh. Buktinya apa? Hanya Paulus yang bisa melihat. Ya fakta. Fakta kan? Apa perbedaan roh dan manusia? Manusia bisa dilihat lebih dari satu orang. Kalau roh bisa dilihat hanya kepada yang diizinkan. Selesai. Jadi makanya saya katakan tadi Bang Zuma, ya, Yesus anak Maria itu ya Yesus yang disalib. Buktinya apa? Yesus kenal siapa ibunya. Yesus yang ketemu Paulus adalah Yesus yang sama juga. Karena ada penyembuhan di sana. Dan datang dalam bentuk roh. Artinya hanya Paulus yang bisa melihat. Selesai. Tidak ada satupun yang saya katakan tadi, mukjizat iblis yang bisa langsung kepada kita. Tentu iblis butuh perantara. Sewaktu Yesus ketemu sama Paulus, apakah ada perantaranya? Tidak ada. Langsung man to man antara Yesus dan Paulus. Selesai. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, yang sesuai dengan tertulis dan bukan asumsi. Makanya saya katakan tadi, waktu Paulus berbicara kepada bangsa Israel, itu ingin membuktikan, hei bangsa Israel, ya, Yesus ini benar-benar Kristus karena dia mati dan bangkit. Selesai. Tidak ada perbedaan sama sekali. Yesus anak Maria, itu yang Yesus yang disalib, itu juga yang ketemu sama Paulus. Silakan. Oke, baik. Bantah kata-kata saya. Oke. Anda mengatakan yang di Matius 24 itu manusia. Enggak ada di situ dikatakan harus manusia. Yang manusia itu nabinya. Kristus palsu datang kepada nabinya. Nabinya ini menjadi perpanjangan tangan dari Kristus palsu. Jadi Kristus palsu datang kepada orang, di mana orang itu dipilihnya sebagai perpanjangan tangan untuk menyesatkan banyak orang. Apa yang terjadi kepada Paulus? Itulah keadaannya. Dia datang dengan berupa cahaya. Yesus menerangkan kepada muridnya, kalau aku datang berupa apa? Berupa manusia atau berupa cahaya? Yesus mengatakan ketika aku datang berupa manusia. Matius 24 nomor 27 nomor 30. Jadi tidak ada yang Anda bisa tanggapi selain daripada Anda justru menguatkan bahwa yang Anda sembah itu adalah sibilisisis. Coba Anda lihat kesaksian beliau. Sedikit lagi, sabar. Coba Anda lihat kesaksian beliau di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan aku ada cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Ada cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Apa yang lebih terang dari cahaya matahari? Kilat. Tak ada orang yang bisa menatap kilat. Ada cahaya yang lebih terang dari matahari, yaitu kilat. Anda baca Lukas 10:18. Yesus berkata, aku melihat iblis turun dari langit seperti kilat.
Yang turun dari langit seperti kilat terang sekali melebui matahari itu iblis. Berarti yang datang di dalam Kisah Para Rasul 26:13 kepada Paulus itu adalah Sibilis Isis. Siapa yang datang kepada Paulus? Kristus palsu yang bukan manusia. Sedangkan Kristus yang asli manusia. Dia terang dunia. Artinya apa terang dunia? Mengajarkan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Bukan berupa terang dalam bentuk cahaya. Yang berbentuk cahaya itu adalah Sibilis Isis. Yesus dikatakan terang dunia. Apakah Yesus hidup di Yerusalem habis itu bercahaya sampai ke Indonesia? Bukan. Ajarannya yang dimaksud seperti Yesus adalah terang. Karena Bani Israel pada saat itu dalam kegelapan, maka dia datang membawa terang itu. Sama seperti Nabi Muhammad turun membawa nur cahaya berupa Al-Quran. Tetapi yang datang kepada Paulus sabar. Tapi yang datang kepada Paulus benar-benar cahaya yang melebihi terangnya matahari, berupa kilat yang Yesus sudah katakan, aku melihat iblis turun ke bumi berupa kilat, cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari. Adakah Yesus pernah datang kemudian dan mengajarkan aku akan datang berupa cahaya? Enggak ada. Aku datang di atas langit dalam bentuk manusia dan seluruh manusia di bumi akan menatap aku. Manusia di atas muka bumi akan meratap. Kenapa meratap? Karena matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, bulan tak bercahaya, kuasa-kuasa langit berguncang. Bagaimana tidak meratap? Itu kalau Yesus yang datang. Makanya dia mengatakan sabar. Makanya Yesus mengatakan jadi Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, jangan kau percaya, itu bukan aku. Waspadalah, camkanlah, aku telah mengatakan kepadamu bahwa apabila ada orang berkata mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Paulus datang mengaku bertemu dengan Mesias. Pertanyaan saya, murid Yesus percaya enggak? Enggak. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Yang percaya siapa? Non-Yahudi. Kalianlah itu. Kalianlah itu. Kalianlah itu. Ingat orang Yahudi teriaknya apa di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5? Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Dia adalah tokoh dari Kristen. Ini yang dihindari RK, karena tahu bahwa sebenarnya dalam kehidupan Kristen memang ada Kristus palsu. Yesus sendiri mengakui itu. Kristus palsunya datang di padang gurun, Kristus palsunya datang di dalam bilik rahasia, tempat Paulus di penjara. Makanya Paulus nulis surat 13 itu dari mana suratnya itu? Dari Kristus yang bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi yang memberikan Injil kepadaku adalah Yesus Kristus. Ayo, sejak kapan kemudian Yesus mengajarkan Injil kepada Paulus? Saya tanggapi ya. Silakan. Oke, saya tanggapi. Ada beberapa poin yang saya lihat di sini, yaitu pertama Bang Suma mengatakan jika benar itu adalah Yesus, berarti kami umat Kristen harus berterima kasih kepada tentara Romawi yang telah membunuh Yesus itu, ya kan? Itu poin pertama. Yang kedua yaitu bahwa saudara saya Bang Suma mengatakan bahwa pada saat Paulus melihat cahaya itu berarti Paulus telah berbohong di situ, karena Yesus dengan dasar-dasar yang tadi sudah disampaikan bahwa Yesus tidak pernah datang, dia harus datang dengan bentuk manusia. Nah, terus seterusnya nanti saya tanggapi. Akan saya mulai dari yang awal ya. Dari yang awal yaitu kami harus bersyukur kepada tentara Romawi. Ya, Bang Suma harus tahu bahwa pada saat terjadi pembunuhan pada saat itu bukanlah keinginan dari Tuhan, itu bukan rancangan daripada Tuhan itu, tapi itu rancangan dari iblis. Apabila Bang Suma mengatakan kami kepada tentara Romawi, maka Bang Suma harus ingat apa yang harus Bang Suma ingat,
bahwa Tuhan juga harus bersyukur karena fungsi iblis adalah menggoda manusia. Nah, sedangkan Tuhan ingin manusia mempunyai seorang manusia yang berdosa. Nah, bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa apabila tanpa iblis? Itu poinnya, saudara. Nanti saudara juga tolong jelaskan kepada saya di hadis Muslim 4936. Ya, nanti tolong jelaskan saya tentang itu. Terus tentang Paulus dituduh sebagai nabi palsu atau rasul palsu. Ya, saudara harus tahu ayat yang saudara kutip itu tulisannya siapa? Itu tulisannya siapa? Ya, di Kisah Para Rasul itu tulisannya siapa? Itu saudara harus ketahui itu. Ya, itu poin pertama. Terus yang kedua tentang Yesus itu datang kepada Paulus dengan bentuk cahaya. Nah, sedangkan pada saat itu Bang Suma tidak bisa bedakan saat Yesus masih di dunia dengan saat Yesus sudah terangkat ke surga. Itu dalam situasi yang sudah berbeda. Terima kasih. Ya, baik. Saya sampaikan lagi ya. Yesus anak Maria itu manusia. Kalian menyembah manusia enggak? Enggak dong, kalian harus menyembah Tuhan. Masa menyembah manusia? Berarti kalian menyembah bukan anak Maria. Ingat dalam Ibrani 10 nomor 12. Yesus duduk selama-lamanya di samping kanan Bapa. Berarti dia enggak turun. Setelah naik enggak turun lagi kepada Paulus. Ingat saudara, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus ketika dia di padang gurun menuju Damsyik. Paulus menulis suratnya itu tahun 50-an. Sudah ada hampir 20 tahun Yesus duduk di langit. Tiba-tiba saja dia mendengarkan suara dari langit berupa cahaya turun ke bumi. Yesus sendiri mengatakan, aku melihat iblis turun ke bumi berupa cahaya. Anda baca Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Yesus bukan manusia. Hah? Maria tidak melahirkan manusia rupanya. Yang nete, yang disunat itu bukan manusia. Itu manusia. Bahkan dalam kitabmu sendiri 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Ajarannya maksudnya, karena dia nggak mungkin keliling. Ajarannya pergi ke seluruh dunia. Inilah iblis. Iblis itu bisa berupa roh kemana-mana, mengajarkan bahwa Yesus Kristus telah datang bukan manusia. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Paulus mengaku menerima Injil, Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kena. Pas banget. Artinya ada skala kecil, ada skala besar. Apa skala kecil itu? Yesus anak Maria, aku diutus hanya kepada domba yang sesat bagi skala kecil, bagi Bani Israel saja. Tapi skala besar, Kristus yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa di atas muka bumi menjadi pengikutku. Dua Kristus yang berbeda. Jelas itu bang. Satu anak manusia, satu bukan manusia. Satu untuk Bani Israel, satu untuk dunia. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kristus, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia. Padahal konsep Kristen adalah Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Atau paling tidak konsep Kristen adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan. Tuhan itu kemudian berubah firman, turun ke bumi menjadi daging.
Sang daging kok mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kemudian nanti Anda mengatakan, itu kan pada saat dia jadi manusia. Lalu yang keluar dari kubur makan ikan goreng itu apa? Dalam bentuk manusia dia mengatakan, aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Loh, katanya dalam manusia tidak ada kuasanya. Tetapi 30 detik terakhir, dengarkan. Di dalam Lukas 4 nomor 6, ketika Yesus dicobai, dia bawa dia ke gunung yang tinggi oleh iblis. Hei Yesus, ya paman, aku akan memberikan segala kuasa dan kemuliaannya. Seluruh dunia akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembahku. Sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berhasilkah Yesus digodai iblis? Tidak. Berhasilkah iblis memberikan kuasa di dunia? Tidak. Gugur. Yesus tidak menerima kuasa tersebut. Nomor 13-nya, apa yang dikatakan? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Ingat, percobaan iblis kepada Yesus tidak berhasil kepada Yesus. Yesus tetaplah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kita tutup buku tentang itu. Habis cerita, tutup. Buka cerita baru. Keluar dari kubur. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Ayo, siapa ini? Siapa yang telah diberi kuasa ini? Dan siapa yang telah memberikan kuasa? Dan siapa yang menjanjikan akan memberikan kuasa kepada siapapun yang dikehendaki? Si Bilisis menerima kuasa siapa? Kristus palsu. Pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan orang semua menjadi pengikutnya siapa? Kristus palsu. Siapa pengikutnya? Kristen. Baktaril. Ini yang ditakutkan oleh RK. Kenapa dia larinya ke tema yang lain? Silakan. Oke. Biar saya jawab ya. Saya tanggapi atau siapa yang tanggapi? Saya tanggapi dulu ya. Sebentar, Bang Rami. Ya. Silakan teman-teman Kristen pilih aja yang mana duluan, silakan. Iya, biar saya tanggapi dulu ya. Saya melihat dari Bang Juma ini seakan-akan tidak ada yang makna yang kita ambil dari posisi dua sosok ini. Seakan-akan ini udah jadi hambar jadinya kan. Jadi saya bertanya kepada Bang Juma di sini, tentunya setiap dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu, bahwasanya untuk menunjukkan dirinya bahwanya dia sebagai guru atau sebagai manusia untuk mengajarkan kita dalam perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Dan bagaimana caranya menghasilkan buah dengan apa yang membuat kita manusia untuk saling mengasihi satu sama lain. Jangan kita memandang dalam posisi negatif, tetapi kita ambil dari sisi positif. Di antara dua sosok ini tentu kalau memang ada di luar Tuhan Yesus menunjukkan makna dari apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, mungkin bisa kita percayakan. Tetapi karena ini tidak ada makna yang dibuat oleh iblis itu atau sosok yang satu, hanya Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwasanya engkaulah menghasilkan buah apa yang telah saya sampaikan. Bukan hanya kita kutip dari kata-katanya itu sendiri, tetapi apa makna dan tujuan dengan perkataan Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai manusia yang memahami dari situ. Baik, Pak Pendeta Hia izin Pak Pendeta tidak nyambung seperti dengar dulu. Dengar dulu. Nanti poinnya nggak dapat Pak. Sebentar nanti baru Pak bicara lagi. Ya. Jadi Bang Suma tidak menyentuh sedikit pun apa yang saya minta tolong ya. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa kami harus bersyukur kepada tentara Romawi karena atas penyaliban itu, dan secara tidak langsung Bang Suma mengatakan bahwa Bapak itu harus bersyukur kepada tentara Romawi karena sudah mendukung, makanya terjadinya pembunuhan tersebut. Nah, makanya saya bilang berarti seolah-olah Tuhan ini harus bersyukur juga kepada iblis karena iblislah Tuhan yang manusia berbuat dosa, ya kan? Karena yang berbuat dosa akibat daripada iblis. Bahkan saya minta Bang Suma juga tadi ada data yang saya minta tolong dijelaskan kepada saya itu belum dijelaskan.
Nah, terus kita teruskan sampai kepada Bang Suma mengutip di Bani Israel, yaitu aku datang hanya untuk Bani Israel, ya kan? Nah, sedangkan pada saat itu Bang Suma tidak melihat bahwa pada saat disampaikan itu Yesus belum terangkat ke surga, ya kan? Yesus belum selesai misinya. Terus tentang ikan goreng, itu kan masih dalam tahap manusia. Dalam tahap manusia. Parames, izin saya Kak Parames kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen yang lain, mungkin ada yang bisa menyentuh poin dari apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan Pak. Bentar Bang, gantian lagi, silakan. Terlalu jauh juga ya teman-teman ya. Artinya tadi saya perhatikan Pak Rames ini Tuhan harus bersyukur. Artinya di mana ini iman Kristen ini Tuhan harus bersyukur. Mau bersyukur kepada siapa Tuhan? Ya harus pahamin ini ya. Saudara tidak Jangan paham juga kalimat saya, saudara. Saudara, enggak, saudara tadi telinganya di mana? Saya mau tanya sama Bapak, Pak. Saya Kristen. Saya mau tanya sama iman-iman Kristen, apa di mana Tuhan bersyukur, Pak? Kata Bapak dari tadi Tuhan saya bersyukur. Bilang tadi Bang Suma bilang kan harus bersyukur pada tentara Romawi karena atas karya tentara Romawi makanya terjadi penyaliban. Anda yang tidak dengar narasi orang, sehingga Anda udah cukup Bang Rames. Silakan Bang pilihan. Makanya kalau Bang Suma sampaikan dicatat biar ingat. Iya Bang. Saya tanggapi. Silakan Bang pilihan ditanggapi. Kalau bisa teman-teman Kristen sentuh poinnya ya, silakan. Ya, Bang Juma di sini dikatakan ada dua Kristus, ya. Artinya Mesias palsu itu berarti menyuruh kepada dua Kristus yang berbeda. Kalau kita melihat dari bagaimana ajaran Paulus, harusnya hanya Paulus yang mengatakan itu, ya, Bang Juma. Tetapi bukan hanya Paulus yang menyatakan bahwa Yesus itu menderita di kayu salib. Markus, Lukas, Injil Matius di sana mengatakan bahwa Yesus tersalib, menderita. Bahkan di dalam Yesaya jauh sebelum perjanjian baru yang ditulis oleh para sahabat Rasul, para Rasul, di sana dikatakan bagaimana di dalam Yesaya 7:14 dikatakan tentang lahirnya Raja Damai, dan di Yesaya 9 ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan di sana tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi kalau Bang Juma bilang, oh ya Yesus yang dibuat oleh sama Paulus itu adalah Mesias palsu, tetapi penyalibannya divalidasi, diakui. Paulus menulis tentang Yesus yang menderita di kayu salib, begitupun para rasul yang lain yang menuliskan. Artinya kitab Yohanes, kitab Markus, Lukas itu kan bukan Paulus yang menulis. Kok bisa sama sepakat artinya bahwa Yesus itu menderita di kayu salib? Nah ini kan jelas fakta. Bahkan ini jauh dinubuatkan oleh Yesaya, hamba Tuhan yang menderita, Raja Damai ini. Nah saya akan melakukan mirroring Bang Juma. Jika Bang Juma bilang di dalam Alkitab ini bahwa di dalam Alkitab ini ada dua sosok Kristus, saya juga akan melakukan yang sama kepada Islam. Ada Isa yang diserupakan dan kemudian tidak mati, ada Isa yang mengalami kematian. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-55. Sebentar saya bukakan. Ali Imran ayat yang ke-55, ya. Di sana dijelaskan bahwa Isa mutawafika berasal dari kata wafat. Jadi ada dua sosok yang berbeda antara Isa yang kemudian tidak mengalami kematian, ada Isa yang mengalami kematian. Dicatat di dalam surat Al-Imran. Bagaimana menjelaskannya ini, Bang Juma? Apakah yang dikatakan di dalam surat Al-Imran ini, Bang Juma akan sepakat bahwa Isa tidak mengalami kematian? Sedangkan menurut kamus bahasa Arab, mutawafika itu berasal dari kata wafat. Artinya maut. Ya, silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi data yang Anda bawa itu justru menerangkan kalau mutawafik itu artinya tidak mati tapi diangkat. Wafat itu tidak mesti mati. Coba Anda lihat kemudian di dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 33 atau di Al-An'am ayat 60. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am juga sama. Apa ayatnya di sana? Kita buka ya. Anda baca di situ. Saya jelaskan kepada Anda bahwa ketika Allah mengatakan Nabi Isa tentang wafatnya, Al-Quran juga menceritakan ternyata wafat itu juga bisa diartikan tidur. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum
billail, dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari. Berarti Nabi Isa itu ditidurkan di atas sana, diistirahatkan istilahnya. Sedangkan kalau berbicara mengenai kematian, itu Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin zaikatul maut. Yesus tidak mengalami maut. Nabi Isa tidak mengalami maut. Dia hanya wafat. Wafat itu diistirahatkan. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Apakah kita pada malam hari mati? Enggak. Kita diistirahatkan. Kita semua diistirahatkan, jasad kita diistirahatkan sama yang dialami oleh Yesus. Makanya ketika Anda membawa Ali Imran ayat 55, Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Itulah yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, nomor 31. Dia tidak mengalami kematian, dia tidak ditinggal di alam kubur, melainkan dia diangkat oleh malaikat tangan kanan Allah ke atas. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Nah, orang-orang kafir yang menolaknya ini terlanjur menyalibkan seseorang, maka seseorang yang disalibkan itu diangkat menjadi apa? Diangkat menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Apa kata Al-Quran? Innahu yarakum huwa kabiluhu min haitsu la taranahum inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya aku menjadikan iblis itu sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Makanya orang yang menyalibkan Yesus itu terharu dan kemudian diminta oleh Petrus, segeralah kalian selamatkan diri kalian dari angkatan jahat ini. Jadi apa yang diterangkan oleh Yesus, apa yang diterangkan oleh Petrus itu seirama. Bahwa karena ucapan mereka membunuh Yesus, membunuh Isa alaihissalam, menyalib Isa alaihissalam, maka aku hukum mereka. Sebenarnya yang mereka salib itu bukan kemudian Nabi Isa alaihissalam, tapi orang yang diserupakan. Karena dia melakukan itu, maka aku hukum. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Aku jadikan iblis untuk menjadi sembahan mereka. Orang Israel semua harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Iblis yang kalian sembah bukanlah anak Maria. Demikian. Di sini saya bawa data. Saya minta penjelasannya dulu tentang yang sebentar. Di sini saya bawa data. Artinya dari sejak kapan Bang Juma kata wafat itu merujuk kepada bobo? Saya potong Bang Rames dulu. Kata wafat sejak kapan di dalam bahasa Arab itu merujuk kepada bobo, Bang Juma. Nih, silakan dibaca ya. Coba Anda baca Al-Quran surah Al-An'am. Baca wafat atau maut. Wafat, maut, nggak ada kata bobo, maut yang meninggoy. Data yang Anda bawa, data yang dibawa ini dari AI, Bang. Jangan buat malu Kristen yang lain lah ya. Kalau bisa data yang primer. Tahu nggak data primer? Dan apa data primernya ya? Bang. Satu aja tunjukkan dalam kata Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jelas itu ayatnya. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Surat apa Bang Juma? Al-An'am ayat 60. Al-An'am ayat yang 60. Lagian Al-Quran surah Maryam ayat 33 itu masa-masa Yesus masih bayi. Semoga disejahterakan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan. Di sini ya Bang Juma sebentar. Di sini saya di dalam surat yang Bang Juma bilang surat Al-Maidah. Al-An'am ayat 60. Al-An'am ayat 60. Oke. Yeah. Al-An'am. Bentar. Kita cross check dulu ya. Silakan. Ya Bang Suma, saya minta penjelasannya dulu tentang alasan Bang Suma kenapa sehingga
kami disuruh bersyukur kepada tentara Romawi. Oke, saya jelaskan. Tentara Romawi terjadinya pembunuhan. Oke, saya jelaskan. Nanti tolong jelaskan saya di hadis Muslim ya, hadis Muslim 4936. Makasih. Apa itu? Hadis berapa? Hadis Muslim. Iya. Hadis Muslim 4936. Makasih. Oke. Ya, yang hadis Muslim 4936 itu yang demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memustahilkan kalian. Yang itu. Ya, saudara. Oh, Iya. Udah dapat datanya, Gurunda? Iya, sudah. Lanjut. Apa masalahnya? Enggak, karena kalau tentang itu saya minta penjelasan aja. Kalau tentang yang jangan dicampur adukkan dulu, Bang. Mengucap syukur kepada tentara Romawi yang Bang Suma tunjukkan kepada saya minta alasannya itu apa? Karena yang kalau di yang hadis kami itu imani, tidak ada Tuhan hubungannya tidak dengan pernah data kita ini. menciptakan Tema kita hadis itu. Di situ Mungkin hadis. Bang Rames, saya cut dulu ya, karena ini tidak sesuai dengan apa yang kita sedang bahas. Kamu dalami aja kata fayaghfiru lahum. Anda pahami aja dulu di situ bagaimana Yesus ketika mengajarkan bertobat. Itu bercerita tentang pengampunan atas dosa-dosa. Nah, sekarang kita masuk kepada tema. Kenapa orang Kristen harus berterima kasih kepada iblis? Pertama, iblis merasuki Yudas. Kedua, iblis membisi tentara Romawi. Membisi kemudian imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi. Untuk apa? Untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat. Untuk menjerat Yesus agar Yesus itu mati. Yesus yang asli tidak mati, tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak ditinggal di kubur. Dan dia punya tubuh tidak binasa. Oke? Yang binasa ini adalah yang dihasilkan dari upaya iblis untuk menjerat Yesus. Digantikan oknum lain. Itu makanya mereka dikatakan apa? Orang Israel semua harus tahu bahwa apa? Yesus yang kau salibkan itu telah diangkat menjadi Tuhan bagi kalian. Menjadi Kristus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ingat saudara, saya ulang lagi. Di situ ada Elohim menjadikan yang disalibkan menjadi Tuhan. Sekarang ada berapa Tuhan? Ada dua. Elohim Tuhan yang asli, yang satu Tuhan-Tuhanan. Tuhan junjungan bagi orang kafir. Makanya Al-Quran saya mengatakan yang tadi. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi yang kalian jadikan Tuhan itu adalah manusia lantikan yang menjadi Kristus setelah dia keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus pembohong, berarti tidak ada banyak orang yang sesat mengaku pengikut Kristus. Faktanya di dunia ini 2 miliar lebih orang. Angka 2 miliar itu bukan angka sedikit. 2 miliar orang disesatkan dengan mengikuti Kristus palsu sesuai dengan nubuatan Yesus. Kalau Kristen hari ini bukan penggenapan dari nubuat Yesus yang ada diterangkan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, mana pengikut Kristus yang banyak itu? Mana pengikut Kristus palsu yang banyak itu? Ada? Tidak ada. Satu-satunya kandidat di atas muka bumi ini yang menggenapi Matius 24 nomor 4 nomor 5 hanya Aliteng. Jadi kalian adalah pengikut Kristus yang sudah dibuatkan Yesus sebagai palsu. Sedangkan Bani Israel, murid-muridnya yang asli, mereka adalah orang-orang Nasrani. Begitu kemudian mereka mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, keturunannya berjumpa Nabi Muhammad, mereka segera mengikuti apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seperti Siti Khadijah,
Bukhairah dan seterusnya. Mereka menjadi pengikut Rasulullah. Sedangkan kalian ini pengikut siapa? Paulus dari barat. Galatia 1 nomor 15, nomor 16. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus untuk mereka yang tidak bersunat. Petrus diutus untuk orang bersunat. Yesus diutus untuk orang bersunat. Paulus mengaku diutus. Siapa yang mengutus Paulus? Siapa yang mengutus Paulus? Siapa yang mengutus Paulus? Dialah yang dia temui di dalam padang gurun dan di dalam penjara. Kristus palsu. Apakah relevan antara ajaran Kristus anak Maria dengan ajaran Paulus? Tidak relevan sama sekali. Semua bertentangan. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Tetapi Paulus mengajarkan apa? Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, kemudian mati menebus dosa orang-orang Kristen, bangkit kemudian menjadi Tuhannya orang Kristen. Itu ajaran Paulus. Sama enggak dengan ajaran Kristus yang asli Bani Israel? Tidak sama. Ajaran Yesus yang asli tidak Natalan. Ajaran Yesus yang asli tidak makan babi. Ajaran Yesus yang asli tidak ibadah minggu. Ajaran Yesus yang asli bersunat. Ajaran Yesus yang asli ibadahnya sabat. Ajaran Yesus yang asli menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ajaran Yesus yang asli kitabnya adalah Tanak. Sedangkan Kristen hari ini, semua yang diajarkan Yesus itu tidak mereka lakukan. Bahkan yang mereka lakukan adalah tradisi Romawi, tradisi Yunani, menghantarkan mereka sebagai penganut agama pagan yang membungkus diri mereka dengan ajaran Yesus dengan mengambil terjemahan-terjemahan kitabnya orang Yahudi. Begitu masuk ke Indonesia, si pagan membungkus diri mereka dengan ajaran Islam dan mereka nampak ke Islam-Islaman. Dipanggillah Tuhannya dengan sebutan Allah, disebutlah kitabnya dengan sebutan Alkitab. Penampilan mereka ke Islam-Islaman. Ini fakta real bagaimana iblis masuk ke ranah sampai kepada ranah anak cucu Adam dengan menampilkan hal-hal yang baik tapi semu palsu. Carikan saya Kristus palsu yang memiliki banyak pengikut. Carikan saya, temukan itu. Kalau bukan Kristen hari ini, tolong tunjukkan kepada saya Kristus yang punya banyak pengikut. Mana pengikutnya, apa nama kelompoknya, apa nama ibadahnya, siapa nama Tuhannya, dan apa yang mereka lakukan. Tunjukkan kepada saya, sekali aja. Kalau bukan Kristen, siapa kandidatnya? Kalau tidak ada, tinggalkan agama kalian. Kenapa? Karena Yesus ternyata pembohong, pendusta. Ternyata nggak ada Kristus palsu itu. Ternyata nggak ada pengikut Kristus palsu yang banyak itu. Karena tidak ada faktanya. Kecuali Anda ingin menerima dengan legowo bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu adalah benar. Yesus menubuatkan datangnya Kristus palsu dan pengikutnya itu banyak. Dan satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini, garis kiri, adalah Kristen yang menjadi pengikut Yesus palsu. Kalau bukan Kristen dan bukan yang mereka sembah itu palsu, tolong tunjukkan siapa pengikut Kristus palsu itu yang banyak itu mana. Saya rindu untuk melihat itu. Silakan. Gue jawab Bang. Gue jawab. Oke, ya. Yang pertama, kata Tuhan Yesus kan banyak orang, bukan terbanyak. Mari kita survei pengikut di dunia ini yang percaya Tuhan Yesus banyak orang atau terbanyak? Terbanyak percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Clear. Ya, kita pahami pengikut Yesus di dunia ini terbanyak atau banyak orang. Kita bedakan Bang Zuma, narasi terbanyak itu artinya nomor 1. Banyak orang arti nomor 2. Ya, agama mana di dunia ini nomor 2? Silakan jawab. Yang kedua, tadi saya sudah katakan Zuma, dari Kejadian sampai Wahyu, buktikan iblis bisa membuat kesembuhan. Tidak pernah dan tidak ada. Ya, buktikan. Karena yang menyembuhkan mata Paulus siapa? Yesus. Makanya saya percaya. Fakta. Buktikan. Tadi kan Zuma katakan banyak nabi-nabi atau mesias-mesias melakukan mukjizat. Oke, pertanyaan saya, ya, nabi-nabi itu kan perantara iblis, betul? Yes. Perantara iblis. Ya, buktikan roh iblis mampu menyembuhkan orang. Dah, yang kedua,
Tidak ada dalam satu pun ayat di Alkitab yang mengatakan roh iblis mampu menyembuhkan orang. Tidak pernah. Ya, yang kedua. Yang ketiga, tadi Zuma mengatakan tentang pencobaan apa? Tuhan Yesus di apa? Lupa saya. Di padang gurun. Kenapa Yesus tidak mau dan tidak berhasil? Jawabannya gampang. Karena Yesus tidak percaya perkataan iblis. Kalau Zuma percaya perkataan iblis bahwa iblis telah mempunyai kerajaan di dunia ini, berarti Bang Zuma sama seperti iblis. Kenapa Yesus tidak terpengaruh dan tidak ikut mereka? Karena Yesus tidak percaya. Karena yang punya kerajaan dunia bukan iblis. Iblis mah ngaku-ngaku. Makanya pencobaan itu gagal. 3, gue bantah semua. Yang keempat, gantiin Bang Zuma, Bang panjang, gue baru 1 menit. Kan gue kan tugasnya membantah. Oke, udah 3 saya bantah. Yang keempat, kalau tadi perkataan Yesus tentang nabi-nabi palsu, mesias palsu, kita pahami. Ya, apa perkataan Yesus? Orang yang pengikut Yesus sejati adalah orang yang mau menderita atas namanya. Pertanyaan saya, Zuma, Paulus menderita nggak atas nama Tuhan Yesus? Menderita. Apa buktinya? Dia itu dari pejabat menjadi orang-orang yang dicari sama kerajaan. Orang gila mana Zuma mau merelakan jabatannya untuk menghilangkan jabatannya untuk sesuatu yang tidak dia percaya? Paulus itu posisinya tinggi, bos. Tinggi, bos, tapi dia tinggalkan semua hanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Makanya yang membedakan nabi palsu adalah satu, sesuai perkataan Tuhan Yesus, orang yang mau menderita atas namanya. Silakan jawab, apakah Paulus menderita atas nama Tuhan Yesus? Menderita. Makanya yang saya katakan tadi, Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah Yesus yang mati di kayu salib, dan Yesus pula yang ketemu sama Paulus. Itu sosok yang sama. Silakan. Oke, baik. Tugas Anda adalah membantah. Tugas saya menyadarkan Anda. Anda bantah aja semua itu data dalam Bible. Saya tugasnya menyelaraskan kemudian kemanusiaan Anda dengan data-data tersebut. Yesus sendiri mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, bukankah kami telah mengusir setan? Bukankah kami telah bermukjizat? Yesus katakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda punya akal sehat, orang yang diusir dengan tuduhan pembuat kejahatan, itulah orang-orang yang melakukan mukjizat. Anda ingin cari mana dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada setan bisa bermujizat menyembuhkan orang. Yesus menjawabnya. Kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami mengusir setan dengan memakai namamu? Bukankah kami bermujizat memakai namamu? Apa kata Yesus? Kau semua pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, mana orang jahat itu yang bisa mengusir setan? Mana orang jahat itu yang bisa bermujizat? Tuh, telan Matius yang menjelaskan itu. Sabar. Enggak, biar nggak banyak. Pertanyaan saya, siapa yang menyembuhkan mata Paulus? Itu Anda baca. Yang tadi yang saya terangkan, sabar. Anda terangkan tadi. Yang saya terangkan tadi apa? Orang yang bernubuat, Kristus palsu. Saudara, ini waktu saya. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Kristus palsu melakukan banyak mujizat. Apa sih artinya menyembuhkan mata itu? Sini ke rumah saya. Kalau Anda sakit mata, tinggal aku ludahin sembuh. Yesus mengatakan Kristus palsu banyak melakukan mukjizat. Jadi kalau cuma mata doang mau dikasih melek, ingat iblis kata apa iblis ketika Yesus dicobai? Hei Yesus, ya paman, aku membawamu ke gunung yang paling tertinggi. Jadi kalau Anda bertanya, mana mujizat iblis bisa kemudian menyembuhkan? Jangan menyembuhkan, Tuhan lu aja ditenteng kayak kacang dibungkus dibawa ke tenteng yang paling tinggi. Paham itu? Iblis menyatakan apa kepada Tuhan lu? Bukan Tuhan lu sih itu, karena itu adalah Nabi Yesus yang dibawa.
Yesus, kalau kamu menyembahku, segala kuasa di atas muka bumi ini aku serahkan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan ini semua kepada siapapun yang aku kehendaki. Dia berikan kepada Paulus dong. Karena kepada Yesus, Yesus menolak. Diberikan kepada Yudas dong, karena Yesus menolak. Yang keluar dari kubur itulah yang menerima itu. Dan Yesus tidak menerima berarti bukan Yesus yang keluar dari kubur. Ingat yang diceritakan oleh nubuat Daud, yang diceritakan oleh khotbah Petrus. Petrus tidak berkata dari dirinya sendiri. Petrus berbicara tentang nubuat Nabi Daud. Nabi Daud menubuatkan tuannya tidak mengalami kematian, tidak disentuh oleh kebinasaan, dan dia tidak ditinggal di kubur. Itu siapa, Rek? Diangkat oleh tangan kanan Elohim naik ke langit. Itu siapa, Rek? Berbeda dengan yang dibunuh. Maka yang dibunuh ini pada hari ini juga orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau bunuh telah dijadikan menjadi Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada Tuhan baru. Ada Tuhan baru yang dilantik kemudian oleh Elohim karena saking marahnya Elohim. Apa kata Elohim? Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang salah. Tetapi mereka kemudian berupaya sekuat tenaga untuk membunuh orang benar ini. Maka Tuhan menjadikan pengganti itu sebagai Tuhannya, sebagai hukuman. Dalam Al-Quran, wa qaulihim, aku hukum juga mereka karena ucapannya nabiku dibunuhnya, disalibnya, padahal bukan. Itu yang terjadi. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau bunuh, yang kau salibkan, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Al-Quran saya mengatakan, aku menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Ya itulah yang terjadi. Kalau Anda mengatakan Paulus begini bla bla bla, semua justru menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, sekarang pada pernyataan Anda yang awal, yang terbanyak saya katakan di atas muka bumi ini, orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus yang banyak itu mana? Karena ada pengikut Yesus asli, ada pengikut Yesus palsu. Kalau kalian pengikut Yesus asli, lalu pengikut Yesus palsu yang banyak itu mana? Mana? Tunjukkan mana? Kita mau kemana? Ke planet Mars cari? Nggak ada di planet Mars. Yang ada cuma satu kandidat, Ali Teng doang. Pengikut Kristus palsu itu kalian, pengikut Kristus palsu itu asli itu Bani Israel yang tidak makan babi, yang menjalankan sabat, yang bersunat, yang sujud dalam ibadah. Kitab mereka adalah kitab Tanakh. Mereka anak-anak Yakub. Sedangkan kalian ini siapa? Kalian ini adalah pengikut Kristus yang dinubuatkan Yesus itu. Kenapa? Kalian makan babi, kalian tidak bersunat, kalian ibadah minggu, kalian Natalan, bla 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 dan seterusnya. Itu fakta, saudara. Itu real. Lembutkan hatimu menerima kenyataan itu. Kalau Anda menolak, boleh. Sah saja Anda mempertahankan itu. Tapi sampai kapan Anda ingin menipu diri Anda sendiri? Kalau bukan ente pada yang dinubuatkan banyak orang, lalu siapa? Itu PR Kristen sedunia. Kalau bukan Kristen yang ada di Indonesia ini, pengikut Kristus palsu yang banyak itu, tunjukkan mana pengikut Kristus yang palsu yang banyak itu. Ada. Sedangkan sabar. 10 detik terakhir. Sedangkan Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti aku akan mengusir mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa? Pada hari terakhir berarti hari ini sudah berbunca-bunca itu. Sudah berlaksa-laksa tuh pengikutnya. Keturunan mereka sampai akhir kiamat nanti tuh yang bertemu dengan Yesus pada saat kedatangan kedua kalinya. Mana mereka itu? Mana? Kalau bukan Kristen lalu siapa? Demikian. Oke, terima kasih. Kita bahas tadi ya tentang kita fokus tadi. Di sini dikatakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-60, di sana ada kata huwallazi yatawaffakun. Artinya tidur, ya. Tetapi di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-55 di sana dikatakan mengambil. Kata mutawafika mengambil, kata yatawafakum menidurkan. Nah, jadi yang mana menidurkan atau mengambil yang benar? Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma menanyakan tentang Mesias palsu, ajarannya.
Kami mengikuti ajaran Mesias yang asli, yang tidak pernah mengajarkan tentang kejahatan. Contoh, pertama, Mesias yang tidak mengajarkan menikahi menantunya. Mesias yang tidak pernah mengajari menikahi anak di bawah umur. Maka di dalam kitab Kejadian 2:18 dikatakan, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan 1:1. Nggak ada 1:13. Atau yang kedua di dalam surat At-Taubah, At-Taubah ayat 123, yang tidak memerangi orang kafir. Maka di dalam Alkitab dikatakan, ampunilah musuhmu, ampunilah orang yang menganiaya kamu, bukan orang kafir. Ya. Nah itulah makanya kenapa Nabi Muhammad itu ditegur di dalam surat At-Tahrim ayat 1. Apa yang sudah dihalalkan? Izin bang pilihanku kalau bisa jangan keluar tema, nanti ditertawain sama teman-teman yang nonton di bawah. Fokus aja. Anda mau mencoba menyerang, tapi Anda enggak kesampaian karena Anda enggak paham apa yang Anda narasikan. Silakan Bang Zuma ditanggapi. Iya, orang Kristen bahasa Al-Quran. Lucu ini, lucu. Jadi ya betul, tidak sampai ke sana. Seibarat anak TK yang melihat kapal selam lalu ngotot mengatakan itu adalah ikan. Jangan ketinggian. Ini aja dulu Kristus palsu ini dulu. Semakin Anda menyerang Al-Quran, semakin Anda ketahuan bahwa Anda sedang mencari pelampung. Anda lagi hanyut, cari pelampung. Anda mau menyerang Al-Quran? Oh no. Al-Quran dikelilingi dengan yang hak. Ilmu Al-Quran itu sangat tinggi dan orang Kristen tidak akan pernah sanggup menerobos itu. Oke? Sekarang ke Kristus palsu ini dulu. Karena gelar, saudara, gelar penyesat yang datang setelah Yesus, menurut Yesus bukan sallallahu alaihi wasallam, tapi gelar penyesat yang datang setelah dia adalah Kristus. Apakah nabiku bergelar Kristus? No. Apakah Tuhanmu bergelar Kristus? Yes. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus gelar Kristus. Kalau baca lengkap, Yesus Kristus. Jadi gelar penyesat yang datang setelah Yesus bukan Nabi Muhammad, bukan sallallahu alaihi wasallam, tapi Kristus. Maka pengikut penyesat itu bernama Kristen, karena Kristen adalah pengikut Kristus. Berarti siapa? Siapa penyesat itu? Kristus. Siapa pengikutnya? Kristen. Kita urut. Apa kata Yesus dalam Matius 24? Kita urut baik-baik. Kata Yesus di dalam Matius 24, di data kemudian nomor 15-nya, kata Yesus yang begini, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di mana? Duduk di atas tahta yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Apa kata Nabi Daniel? Penyesat itu akan memutarbalikkan hukum Tuhan. Apakah itu terjadi? Terjadi. Paulus memutarbalikkan semua firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel melalui Yesus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di depan kudus, kamu di situ siapa? Bani Israel. Yang hidup di mana? Hidup di Israel. Dengan siapa? Dengan Yesus. Kok jadinya ke abad Nabi Muhammad? Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di atas tempat yang kudus. Apa tempat kudus itu? Gelar yang suci. Apa gelar suci itu? Rasul. Itu. Siapa yang dilihat kemudian duduk di tempat suci ini? Oleh murid-murid Yesus angkatan pertama, abad pertama. Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Dia akan duduk di situ. Wah, seakan-akan orang suci dia. Seakan-akan dia adalah orang-orang utusan Tuhan. Utusan Sang Maha Tinggi. Padahal Yesus mengatakan dia adalah pembinasa keji. Lari mas. Berarti ada pembinasa keji yang bertopengkan gelar suci. Siapa itu? Pembinasa keji. Mengajak orang-orang menyembah kepada makhluk. Mengajak orang-orang mengutuk kepada Nabi Tuhan. Mengajak orang-orang menghilangkan hukum Tuhan lalu dia bikin hukum sendiri. Mengajak orang-orang untuk percaya bahwa hukum Tuhan itu adalah sampah. Dilarang
makan babi. Makan babi. Dilarang supaya jangan mengotori hari Sabat, mengganti dengan hari Minggu. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Bikin buku sendiri 13 buku. Jangan kau racuni, jangan kau ganggu, kuduskanlah hari Sabatku. Diganti pula hari Sabat itu jadi Minggu. Tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Yesus sendiri mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge, aku ke mikdaks, aku sujud di hadapan Elohim. Mereka malah sujud kepada patung Yesus. Aku ke sinagoge, mereka ke gereja. Aku menguruskan hari Sabat, mereka hari Minggu. Aku sujud dalam beribadah, mereka salto belakang. Aku tidak makan babi, mereka pesta dengan babi. Aku tidak minum khamar, mereka lahir dari kecil minum khamar. Ini yang dikatakan oleh Yesus, aku mengenal pengikutku. Waspadalah kepada mereka yang ngaku-ngaku pengikutku, mengaku domba, tetapi mereka adalah serigala buas. Berarti ada non-Yahudi yang ngaku-ngaku murid Yesus, tapi bukan murid Yesus. Siapakah itu? Islamkah, Hindukah, Budakah, atau Aliteng? Aliteng, paman. Nah, kalian bukan orang Yahudi. Kalian bukan dari keturunan Yakub. Kalian membawa kitabnya mereka. Seakan-akan kalian itu pengikutnya. Kalian mengambil terjemahan kitabnya orang. Kalian tempelkan di atas kitab kalian, supaya dianggap kalian itu adalah domba juga. Padahal Tuhan sudah menggariskan, aku memberikan hukumku kepada Yakub dan anak-anak Israel, dan aku tidak berikan kepada bangsa yang lain. Kok ada di kalian? Kalian Bani Yakub kah? Bukan. Berarti domba. Berarti serigala yang nyamar domba itu siapa? Islam atau Kristen? Ya Aliteng lah. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Dia adalah pembinasa keji itu. Nah, ini yang harus Anda sadari. Silakan. Yuk. Udah kepanjangan. Oke? Ya, silakan. Oke, siap. Jadi saya tidak membantah ayat Alkitab. Yang saya bantah adalah kesalahan berpikirnya seorang Zuma. Clear di situ ya. Pertama, tadi Zuma mengatakan Yesus tidak mengenal orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, coba Zuma tanya ke seluruh orang Kristen. Orang Kristen itu yang berteriak Yesus Tuhan atau mengimani Yesus adalah Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Kalau kata anak muda sekarang, jangan gombal. Apa yang di mulut sama yang apa di hati berbeda. Sesuai Yohanes 3 ayat 18, yang Tuhan Yesus butuhkan adalah iman, kepercayaan, bukan omong tok. Itu perbedaannya Bang Zuma. Ya, saya bantah lagi kesalahan berpikir Anda. Seluruh umat Kristen dan Katolik mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka bukan hanya berkata, tetapi mengimani. Pertanyaan saya, ada nggak di Alkitab tertulis orang yang mengimani Tuhan Yesus akan masuk neraka? Tidak ada. Sesuai Yohanes 3 ayat 18, orang yang mengimani Yesus anak tunggal Allah pasti masuk surga. Satu. Yang kedua, yang saya ingin bantah lagi kesalahan berpikirnya seorang Zuma. Ya. Bang Zuma tidak bisa membantah. Zuma tidak bisa membantah saya. Apakah Paulus menderita saat mengikut Yesus? Menderita. Apa enggak itu sesuai dengan perkataan Paulus? Sesuai. Apa kata Yesus? Pengikut Yesus sejati adalah orang yang mau menderita atas namaku. Paulus menderita nggak atas nama Yesus? Menderita, bos. Bang Pipi izin, pelampungnya dicari dulu Bang. Kok nggak dapat pelampungnya? Apa yang diterangkan oleh Bang Zuma nggak ditanggapi semua, satu pun nggak menyentuh poin Bang Pipi. Loh, kita tanggapin. Yesus adalah Tuhan, saya tanggapin. Orang Kristen, orang yang omong doang atau mengimani Yesus Tuhan, saya tanggapin kan? Iya kan? Makanya saya tanggapi dengan pakai ayat juga, Yohanes 3 ayat 18. Orang yang beriman Yesus anak tunggal Allah, dia tidak akan dihukum, artinya dia masuk surga. Clear kan? Betul? Yang ketiga,
saya tanggapin lagi kesalahan berpikirnya Zuma. Gini ya, kita pahami perkataan Tuhan Yesus. Ya, nabi-nabi palsu dan mesias palsu akan bermukjizat. Ya, akan bermukjizat. Pertanyaan saya, di situ dikatakan nggak manusia atau roh? Kenapa kita katakan tuh nabi atau mesias palsu? Karena kita bisa melihat. Yang ketemu Paulus siapa, bos? Apakah orang lain bisa melihat kecuali Paulus? Tidak, makanya saya katakan itu Tuhan Yesus. Karena yang kita tahu perbedaan roh dan manusia adalah roh tidak bisa dilihat, manusia bisa dilihat. Roh bisa dilihat. Kenapa dia bisa dilihat? Karena sesuai dengan apa yang dia pengen ketemu. Kenapa hanya Paulus yang bisa melihat? Karena Yesus hanya pengen ngobrol sama Paulus. Selesai, clear. Bantah perkataan saya, dalam Kejadian sampai Wahyu, ada roh iblis yang mampu menyembuhkan? Tidak ada. Tidak ada. Yang ketemu sama Yesus, yang ketemu sama Paulus adalah Tuhan Yesus dalam bentuk roh. Karena dia tidak terlihat kecuali sama Paulus. Jangan berpikir falasinya dibalik-balikan. Ya, bedakan roh dan manusia. Roh tidak bisa dilihat, manusia bisa dilihat. Clear. Itu saja saya sudah bisa membuktikan bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah Yesus anak Maria. Dia juga yang ketemu sama Paulus. Bang Vipi, sedikit Bang Vipi, yang ketemu dengan Paulus ini di padang gurun tadi bentuknya roh atau cahaya, Bang? Kenapa dinamakan tidak bisa dilihat? Saya katakan roh karena tidak bisa dilihat. Saya namakan roh karena hanya Paulus yang bisa melihat, betul? Baik ya. Silakan Bang Zuma ditanggapi sebelum masuk. Oke. Kita sudah mau maghrib ya. Kita kerucutkan masalah 10 menit kurang lebih. Silakan. Begini, saudara. Menurut Yesus, ketika dia hendak terangkat ke langit, yang datang setelah dia siapa? Yang datang setelah dia? Iya. Tidak ada. Nah, inilah kecacatan berpikir, karena orang Kristen itu hanya modal percaya doang, tidak belajar tentang Bible. Siapa Yesus yang datang selamat selain Tuhan Yesus? Silakan. Oke, saya jawab ya. Yesus berkata begini, adalah benar jikalau aku pergi. Ayatnya. Sebab Yohanes 14 nomor 16. Anda baca. Baca dulu sebelum saya ajarin Anda. Silakan. Saya baca ya. Iya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya ulang roh pertanyaan. Kebenaran, ayat 17-nya dikasih tahu. Yaitu siapa roh kebenaran? Silakan. Ya, yang membawa roh kebenaran, bukan roh kesesatan, ya. Betul, roh kebenaran. Silakan. Ya, roh kebenaran. Jadi seorang kan? Roh. Seorang itu bukan manusia. Seorang itu bukan manusia. Seorang. Iya. Ya, seorang. Kan kita gini, seorang itu kan jumlahnya satu, betul? Saya ikut. Jujur aja Bang Pipi, jujur. Lah gue jujur, kita adu mekanik. Seorang itu manusia atau bukan? Seorang itu manusia atau tidak? Seorang itu dalam bentuk satu, silakan. Nah, oke. Berarti satu orang kan? Seorang manusia kan? Dia yang datang setelah aku adalah seorang manusia. Naik Yesus ke langit. Yang datang kepada Paulus seorang atau apa? Another comforter ya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ini kan cuma terjemahan. Oh, no. Karena saya baca King James itu comforter. Saya lihat apa yang lain itu kan artinya kan itu cara orang memandang ayat itu. Silakan. Seorang ini manusia atau bukan? Itu dulu. Bukan. Hah? Bukan. Bukan seorang. Bukan manusia.
Iya, bukan. Yohanes apa? Yohanes 14 ayat 16 kan. Anda katakan apakah dia manusia atau tidak, kan saya bilang tidak. Silakan. Jadi itu bukan seorang. Alasan Anda mengatakan itu bukan seorang apa? Dalam bahasa Inggris comforter. Yesus pakai bahasa Inggris rupanya. Ya, aku serius nanya. Jangan ketawa. Ya, silakan. Ya, seorang itu manusia atau bukan? Itu dulu. Di situ bisa diartikan juga kepadamu penghibur yang lain. Silakan. Ya, penghibur yang lain ini seorang atau bukan? Roh. Roh? Iya, roh. Roh, seorang itu bukan roh rupanya. Kalau kita, gue ulangin ya, kalau kita membaca Yohanes 14 ayat 16, ya, saya buka dalam KJV King James, itu comfort. Iya, saya ngerti. Seorang, kalau dikatakan dengarkan saudara, kalau dikatakan seorang bukan berarti semayat atau satu mayat. Seorang itu artinya orang yang punya roh. Saya kasih bukti ya, saya kasih bukti. Bilangan 11 nomor 21. Coba dibuka Dinda Fandi, kita kasih bukti. Siap, bilangan 11 nomor 25. Pakai sabda aja atau paralel? Terserah. Supaya teman kita ini bisa melihat dengan jelas. Bilangan apa itu seorang? Bilangan roh kebenaran itu apa? 11:25. 11:25. Oke. Dibaca. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Yeah. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada yang hinggap padanya dan pada ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu dihinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Roh yang ada pada diri Musa diambil oleh Tuhan, diserahkan kepada ke-70 tua-tua. Setelah roh itu datang kepada ke-70 tua-tua itu, maka dia kepenuhan seperti seorang nabi. Jadi nabi ini adalah seorang. Roh kebenaran adalah roh yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada orang yang ditunjuk. Sampai sini paham atau belum? Kalau belum paham saya jelaskan lagi nih. Seorang. Jadi Yohanes 16 nomor 7 adalah lebih baik, adalah benar yang engkau katakan bahwa lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain atau penghibur itu tidak akan datang. Berarti aku harus pergi supaya roh kebenaran yang adalah seorang penghibur ini datang. Sekarang yang datang kepada Paulus seorang atau bukan? Sebab yang datang setelah Yesus adalah seorang yang membawa kebenaran, sama seperti Musa. Kalau Anda baca di dalam Bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi roh dianggap kepada mereka. Jadi kalau ada orang diberi roh Tuhan, maka dia adalah seorang nabi. Maka roh kebenaran yang berasal dari Tuhan yang datang setelah Yesus adalah seorang nabi. Yang datang kepada Paulus nabi enggak? Bukan, sibilisisis. Jadi kesimpulannya, menurut Yesus yang datang setelah dia pergi adalah seorang manusia lain. Terima kasih saudaraku Bang Afida, barakallahu fik. Nehemia 9 nomor 30. Coba Dinda Fan dibuka, bacakan kepada saudara kita ini. Siap, laksanakan. Bentar aja, habis itu kita ini. Siap. Iya. Nehemia 9:30. Baca. Baik. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Jadi roh di situ adalah nabi. Roh sama dengan nabi. Roh kebenaran adalah seorang nabi yang membawa kebenaran. Roh kesesatan adalah seorang nabi palsu yang membawa titah setan.
Itulah nabi palsu yang membawa roh setan. Kalau roh kebenaran adalah seorang nabi yang membawa kebenaran. Baca Nehemia 9:30, dalami baik-baik. Saya ulang. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Yakni dengan perantaraan para nabimu. Jadi roh Elohim atau roh Elohim atau yang dikatakan roh kebenaran itu adalah nabi. Jadi yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, yang diminta, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong, penghibur, roh kebenaran yang lain. Yesus berdoa agar didatangkan sosok nabi. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad. Maaf, Nabi Muhammad. Jelas. Jadi yang datang setelah Yesus seorang nabi, bukan cahaya. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Sinden. Bukan itu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan itu yang datang. Yang datang seorang nabi. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penghibur, seorang nabi yang membawa kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan dosa. Siapa dia? Dia adalah seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Kisah para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Siapa nabi itu? Yang tukang membasmi orang-orang kafir jahiliyah, yang datang sama seperti Musa, memerangi semua hukum-hukum yang ada di depannya, membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Itu siapa? Paulus. Enggak mungkin. Justru Paulus itu yang menghanguskan hukum-hukum Tuhan yang dihanguskan. Kalau yang datang ini menghanguskan hukum-hukum Paulus. Paulus datang menghapuskan dan menghanguskan hukum-hukum Tuhan. Taurat dibatalkan, Sabat dibatalkan, tauhid dibatalkan, haramnya babi dibatalkan, semua dibatalkan. Maka yang datang membawa kemudian misi sama seperti Nabi Musa akan membasmi orang-orang yang mengikuti ajaran jahiliyah. Itu dalil, Bung. Itu kitabmu. Baca Kisah para Rasul 3 nomor 2 nomor 3. Siapa yang duduk di situ? Yesus. Enggak mungkin. Justru Yesus yang dikatanya yang dibasmi di atas tiang salib. Lalu Paulus, justru Paulus yang membasmi ajaran Tuhan. Sedangkan yang datang ini adalah yang membawa hukum Tuhan, di mana hukum Tuhan digunakan untuk menghanguskan semua hukum-hukum jahiliyah. Kakak, gimana ini? Ini kan maghrib, kita tutup nanti lepas Isya baru kita buka atau kayak mana, Bang Zuma? Karena nggak ada kawan-kawan dari waktu Indonesia Barat ini, wilayah waktu Indonesia Barat. Ustadz Arkang Dito, Bang Ardi nggak ada. Ada berapa pemain dari penyembah Kristus tadi yang bertahan tinggal dia? Kupikir dia kuat, ternyata kuda-kudanya lemah juga. Oh iya, Bang Ardi. Sekian yang kamu menurut kamu tuh ada roh kebenaran, menurut kamu itu siapa tuh?